Ya, Anda masih bersama kami di Bincang Hal Indonesia dan kita masih membahas tentang konservasi benda bersejarah. Baik kita ke Bu Ita dan juga Bu Dia. Tadi sebelum break, Asdika menanyakan faktor apa saja kira-kira faktor lain yang membuat benda-benda di Museum Nasional ini ada yang rusak. Apakah dari pengunjung juga? Ya, salah satunya itu juga pengunjung. Kita ada pengunjung, apalagi anak-anak gitu ya. Gimana coba kita menangani anak-anak SD? Kalau 1-2 mungkin bisa, tapi kan mereka biasanya datangnya berombongan. Rombongan ya, beberapa kelas bahkan. Satu sekolah. Nah ini yang menarik tadi di tayangan juga sempat dibahas, Bu. Sampai di ikonnya Museum Nasional yang kita kenal sebagai Museum Gajah, yaitu gajahnya, sampai ada tip X sama permen karet. Ini kenapa bisa gitu loh? Nah itu dia, mungkin ada yang iseng, mungkin bukan permen karet langsung melempar, tapi ya itu dia, itu tanggung jawab kita. Artinya kami di tim konservasi sering dan juga bekerja sama dengan teman-teman dari security, mereka yang menjadi ini kami di lapangan, karena kan kami tidak selalu ada di ruang pamer itu. Jadi mereka yang akan memberikan masukan kepada kita, itu Ibu di situ ada yang ini, ada yang patah, di situ ada yang kena ini. Jadi kontrolnya memang bareng-bareng ya, tidak hanya dari tim perawatan atau pengawetan. Ini kalau dari tim perawatan sendiri berapa orang? Ini ada 140.000 koleksi. Ya kan? Harusnya paling tidak mungkin 30% dari koleksi harusnya ya timnya. Apakah memang sudah bisa di-cover selama ini dengan tim yang mungkin terbatas kah? Iya, bisa sangat terbatas ya. Berapa orang? Kita total itu untuk satu bidang itu satu unit ya, satu unit kerja itu ada 20 orang. Dan itu kami punya jadwal rutin. Jadi saya dan Bu Diah ini menyebar teman-teman, artinya kita ke sini, tapi ada kalanya ada yang seperti tadi, yang accident atau apa, itu mau nggak mau kita ke sana dulu. Jadi ya sebisa mungkin, semaksimal mungkin lah dari 140.000 itu kan ada yang di ruang pamer dan ada di ruang simpan. Bagaimana membagi kerjanya ini sangat-sangat, kalau dipikir sedikit susah ya untuk bayangkan bagaimana kerjanya. Gimana mungkin Bu Dia? Ya, jadi setiap tahun kita punya program, Mbak. Jadi untuk tahun ini kita fokus ke ruang pamer yang mana, tapi tetap ruang pamer yang lain pun tetap kita kontrol gitu. Cuma kalau misalnya ada yang urgent, berarti itu yang harus kita dahulukan gitu. Jadi memang ada skala prioritasnya ya untuk. Tapi biasanya konservasinya apakah berkala dan mungkin berapa tahun sekali atau beberapa bulan sekali? Konservasi. Untuk observasi, kan konservasi itu ada 3, observasi, perawatan, dan pengawetan. Jadi mungkin untuk observasi memang mereka keliling ke ruang pamer itu untuk melihat kondisi koleksinya gitu. Nah dari situ mungkin dari hasil observasi itu baru kita bisa menentukan tindak lanjutnya, apakah dirawat atau diawetkan gitu. Oke, jadi diobservasi dulu baru ada tindak lanjutnya, apakah dirawat atau diawetkan. Nah, ini masyarakat mungkin ingin tahu bagaimana sih perawatan koleksi benda-benda bersejarah di sana. Kita simak dalam tayangan berikut ini. Tak kalah pentingnya dengan koleksi benda bersejarah lainnya, koleksi buku di Perpustakaan Museum Nasional Lantai 5 ini menjadi perhatian pihak konservasi Museum Nasional. Hal ini dilakukan demi melestarikan ragam cerita di balik benda-benda prasejarah yang tersimpan. Setahun sekali, lebih dari 6.000 buku tahun 1800-an koleksi museum dilakukan perawatan. Tidak hanya dibersihkan bagian luarnya, lembar demi lembar dari koleksi buku yang berisi adat istiadat nasional ini juga tak luput dari perawatan. Buku-buku berbahasa Belanda, Jepang, dan Korea yang bisa dibaca dan dipinjam oleh pengunjung dibersihkan dari debu-debu dan kutu-kutu buku. Fumigasi adalah proses yang dilakukan untuk mengusir serangga pemakan kertas. Proses pengasapan non-kimia ini dilakukan selama 2 minggu dengan menggunakan gas nitrogen sebanyak 2.000 bar. Setelah proses fumigasi dan pemberian silika gel agar tidak lembab, buku-buku dibersihkan lagi dengan menggunakan kuas. Sisa-sisa kotoran yang ada diteliti kembali secara digital melalui komputer dengan perbesaran 555 kali. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kotoran tersebut hanyalah debu dan sudah tidak ada lagi serangga yang masih hidup. Demi menjaga kebersihan dan kelestarian koleksi buku ini, perpustakaan harus ditutup sementara selama 3 minggu. Vakumnya perpustakaan ini semata-mata untuk menjaga kelangsungan hidup dari koleksi buku-buku yang bernilai historis tinggi.
Iya, selain benda-benda bersejarah, ternyata ada juga buku-buku dan itu juga sangat rumit kayaknya ya perawatan. Ini lebih ke pengawetan tadi Ibu ya. Bu Dia bisa dijelaskan tahapan-tahapannya, tadi juga ada yang seperti dimasukkan ke dalam balon ya. Apa saja itu tahapannya? Ya, jadi untuk tahap awalnya kita observasi, tetap tahap awal adalah observasi bukunya. Kemudian setelah itu, setelah kita lihat ada indikasi koleksi buku itu diserang oleh serangga, seperti misalnya ada lubang-lubang atau ada bubuk-bubuk kayunya, atau mungkin kita malah kadang menemukan serangga dewasa yang mati di dekat koleksi. Nah, itu berarti tanda bahwa kita harus segera melakukan fumigasi. Untuk fumigasi nitrogen ini mungkin setelah itu kita memilah bukunya, kita menyiapkan di dalam suatu box atau kontainer, kemudian kita siapkan plastiknya juga, kita masukkan koleksi itu, kemudian kita masukkan gas nitrogennya. Gas nitrogen itu nanti akan mendorong oksigen untuk keluar. Jadi kita berusaha untuk memanipulasi lingkungan dari serangga itu dengan cara mengurangi konsentrasi dari oksigen. Jadi kalau kurang dari 1% oksigen itu diharapkan serangganya akan mati. Gitu. Jadi diganti dengan gas nitrogennya. Oke, jadi dimanipulasi lah ya lingkungannya seperti itu. Betul sekali. Tadi kalau kita lihat buku itu kan memiliki lembaran yang ringkih, ya. Lebih sulit mana merawat atau mengawetkan buku-buku dengan ya semacam arca atau keramik yang lainnya? Kalau dibilang sulit ya semuanya ya. Artinya karena beda-beda itu tadi Mas. Jadi tapi buat kami di perawatan dan pengawetan semuanya itu jadi kayak tantangan. Jadi kayak teman-teman saya itu mereka belajar bagaimana kalau kita memperlakukan materi dari batu atau logam itu akan berbeda dengan tekstil dan kertas seperti buku tadi. Tantangan terberatnya apa sih, Bu? Tantangan terberat. Ada apa ya? Tantangan terberat itu buat kita itu adalah ketika misalkan kita sudah ini, jadi sebenarnya bukan berat-berat banget sih. Artinya ketika kita udah mulai melakukan ini, tiba-tiba harus ada harus ada kerjaan lain yang harus jadi kita sebenarnya bukan sudah merencanakan kita melakukan kerjaan ini A, B, C, D, tapi terpaksa kita tinggalkan sebentar untuk melakukan yang lain, karena itu tadi kita punya jadwal rutin, namun tetap yang urgent atau kalau kayak semacam emergency call, ya mau nggak mau kita tinggal seperti itu. Sepanjang perjalanan Ibu di perawatan dan pengawetan, apakah ada benda-benda bersejarah yang tidak terselamatkan lagi akhirnya? Mungkin karena memang usianya atau memang kondisinya? Oh, belum sih sama ini, tapi ada yang sudah jadi jadi ada mungkin yang selama ini tidak terlihat, tercover, ternyata ketika kita membuka ruangan itu ada di balik ini gitu. Pernah ada seperti itu. Jadi tapi kami selamatkan bisa gitu. Jadi bisa dalam arti kata perawatan dan pengawetannya masih bisa dibilang baik walaupun sangat terbatas tadi ya. Baik, salah satu mungkin benda bersejarah yang paling tua atau paling diminati ketika pengunjung datang di Museum Nasional itu apa? Yang paling dirawat, yang sudah diawetkan, yang paling diminati mungkin. Yang paling diminati masyarakat. Kalau untuk kita punya koleksi masterpiece, jadi kalau untuk kayak para peneliti mereka itu senang. Mungkin Mas juga pernah belum tahu juga kali ya. Ada namanya kita bilang patung Kendedes. Patung Kendedes. Itu arca Kendedes, itu Prasna Paramita. Kenapa ini menjadi menarik? Dan itu cantik sekali. Jadi itu terbuat dari batu. Ya kebayang ya, batu itu kan keras. Tapi ukirannya itu, cara dia mengukir itu sempurna gitu. Jadi sangat detail. Detail dan kelihatan dari setiap sudut itu kelihatan cantik gitu. Jadi penasaran deh pengen ke Museum Nasional melihat arca Kendedes ini ya. Silakan. Jadi itu yang memang menarik selama ini ya. Tapi sebenarnya selain kalau kita lihat mungkin Museum Gajah dulu saat saya masih SD atau di sekolah, kalau ke Museum Gajah ya pasti lihat arca. Pasti lihat ya situs-situs seperti itu. Apalagi sih sebenarnya bisa kita lihat dari 140.000 koleksi tadi, ada juga ada buku. Selain itu apa? Banyak gitu, ada tekstil, ada koleksi etnografi yang jadi dari suku-suku bangsa di Indonesia. Jadi sebenarnya memang sangat beragam ya, bukan hanya arca jadinya di Museum Gajah. Oke, tadi disebutkan sebelum ini adalah para peneliti.
Nah, ada dua layanan sebenarnya di Museum Nasional ini adalah yang pertama itu guidance dan counseling ya. Yang pertama adalah pemanduan dan kedua bimbingan. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan dari dua hal tersebut? Guidance and counseling, pemanduan dan bimbingan. Bisa minta tolong dijelaskan. Bu ini mau cerita apa sih Mas? Ya, jadi kadang kita suka kedatangan tamu, misalnya dari museum-museum negeri atau dari mahasiswa yang ingin lebih tahu mengenai konservasi. Jadi termasuk dari pelayanan dari bidang kami gitu. Ya. Jadi memang banyak ya. Iya, banyak. Dan ini bisa jadi bahan penelitian yang sangat-sangat potensial sebenarnya ya. Tapi sebenarnya peminatnya bagaimana sih sampai saat ini, dan apakah masyarakat khususnya anak muda masih sangat meminati museum ini? Kita akan bahas setelah jeda berikut ya. Tetap bersama kami di Hala Indonesia.